Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Pada hari ini kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah persiapan penilaian tengah semester genap. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita siapkan hati serta pikiran kita. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari menyambut hari dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dengan sorak-sorai kita masyurkan nama Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah sungguh hadir dalam setiap kehidupan kita. Ia memberi kekuatan bagi kita. Ia memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Amin. Terpujilah nama Allah kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita memasyurkan nama Tuhan melalui pujian KJ3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon akan kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami hendak memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 138. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang hina,
dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau menggulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkanku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mari kita merespon bacaan Mazmur dan kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sabda-Mu kami nantikan, dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan apa yang Engkau kehendaki dan melakukannya. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan membacakan untuk kita semua. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang merenungkannya serta melakukannya. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu memberi dalam kelemahan. Berbicara mengenai memberi, seringkali kita punya sebuah keterbatasan. Bagaimana saya mau memberi kepada orang lain? Saya aja lagi susah, lagi kesusahan. Saya aja tidak bisa memberi karena saya tidak punya. Saya tidak bisa memberikan kepada orang lain uang karena saya sendiri sedang tidak punya uang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara soal memberi, seringkali dibatasi hanya soal uang. Dan kita seringkali tidak bisa untuk memberi
karena kita melihat diri kita sedang kekurangan. Bagaimana dan apa saja yang dapat kita beri dalam kehidupan kita sehari-hari secara iman dan firman Tuhan? Yuk kita belajar pada kesempatan saat ini dalam perikop yang kita baca. Dalam perikop yang kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat, di sini dikatakan ayat 40 sampai 42. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, meski di dalam kelemahan dan keterbatasan. Contohnya di ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk, ya, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Nah, ini artinya sebuah pemberian hal kecil. Kalau kita memberi dalam hal kecil, itu akan berdampak besar, teman-teman. Kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku. Yesus di sini mau menyampaikan bahwa kita pada dasarnya bisa memberi. Dan pemberian yang dapat kita berikan itu banyak hal dan banyak cara. Meskipun kita sendirilah yang seringkali membatasi bahwa memberi itu soal uang. Kalau tidak ada uang, tidak memberi. Padahal memberi itu banyak hal. Di sini dikatakan Yesus di sana memberi secangkir saja pun air sejuk. Memberi secangkir air sejuk mau berbicara, Yesus mau menyampaikan berilah apa yang ada pada kita dan bukan apa yang tidak ada pada kita. Kalau kita sedang tidak punya uang, bukan berarti kita tidak bisa memberi apa-apa. Kita bisa memberi pikiran kita. Kita bisa memberi apa yang kita punya, makanan atau minuman. Kita bisa memberi tenaga kita. Kita bisa memberikan waktu kita. Kita bisa memberikan pikiran kita. Kita bisa memberikan ucapan, apresiasi, semangat. Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Banyak bukan bentuknya. Yesus mau berbicara mengapa soal air sejuk. Segelas, ya. Segelas di sini dan barang siapa memberi air sejuk secangkir. Ini mau berbicara soal yang sangat kecil, tapi punya dampak yang besar. Jadi, sesuatu yang tidak dipandang, secangkir air kan sangat kecil. Secangkir air adalah sesuatu yang sangat kecil, tapi itu bisa menjadi berkat, itu bisa berdampak besar. Ternyata ada begitu banyak bentuknya. Dan selain soal bentuk, Yesus mau menyampaikan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia menyambut nabi. Kemudian barang siapa menyambut orang benar. Apa sih maksudnya itu? Di sini dikatakan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Tuhan Yesus, tentu perkataan ini tidak dapat dipisahkan dengan perikop-perikop ayat yang lain. Di dalam Matius pasal 25, ya, pasal 25 ayat 31 sampai 40 dikatakan begini. Sebab ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu memberi aku kunjungan. Ya, kamu melawat aku. Nah, ayat ini kemudian ditutup oleh ayat yang ke-40. Barang siapa mengasihi saudaraku yang paling hina ini, ia telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau menyampaikan, lakukanlah segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, seperti untuk Tuhan. Itu maksudnya. Jadi, selain berbicara soal memberi itu banyak bentuknya, dan yang kedua, lakukanlah segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Hal kecil yang kita bisa beri banyak hal berdampak besar. Dan yang kedua, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi, kalau misalkan kita bisa memberi apa saja, memberi bisa dalam bentuk tiga hal kepada sesama teman, memberi kepada orang lain, kepada teman, juga misalkan memberi kepada orang yang lebih tua, kepada guru ataupun orang tua, dan juga kita bisa memberi kepada diri kita sendiri.
Apa yang bisa dapat kita berikan kepada teman-teman kita meskipun kita dalam kelemahan? Kita lemah dalam satu hal bukan berarti kita lemah dalam semua hal. Orang yang tidak punya uang juga bukan berarti orang yang miskin dalam sisi yang lain. Pemberian yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah apa? Pujian, perkataan kita, semangat. Kita bisa juga memberikan perhatian kepada teman-teman kita, sesama teman. Kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu tekun, kamu berani. Sebuah pemberian ucapan apresiasi sederhana seperti secangkir air, tapi itu punya dampak yang luar biasa. Ada sebuah puisi yang mengatakan gini, orang yang dibesarkan dalam celaan, dicela, dikritik akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Orang yang dibesarkan atau anak yang dibesarkan di dalam pujian, apresiasi, dorongan, semangat, dia akan menjadi seorang anak yang percaya diri. Sederhana bukan? Sehingga kalau misalkan kita kepada teman-teman kita bisa memberi, bisa. Ketika teman ada, tapi yang berarti bukan memberi contekan ya teman-teman, bukan. Itu namanya memberi kebohongan kepada orang lain, bukan hasil usaha dia. Jadi bukan yang tidak boleh memberi contekan, jangan. Tapi ketika sebelum ujian teman berdiskusi ada hal yang saya tidak ngerti, boleh nggak diskusi selama sebelum ujian? Ya boleh ya, diskusinya sebelum ujian, jangan pas ujian, jangan pas tes. Kita bisa menolong teman ketika ada soal yang sulit. Nah, tentu sebelum ujian. Itu pun sebagai bentuk pemberian pikiran. Bisa, itu juga betul. Ya, hal kecil. Kepada guru, sama. Apa yang bisa pun kita berikan dalam keterbatasan kita, berikan pujian. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah membimbing. Salah satu, berikan perhatian kepada guru yang paling sederhana apa? Salah satunya adalah open kamera pada saat PJJ. Ketika ada pembelajaran atau ketika ujian, kamera kita open ya, bukan off cam. Itu bentuk sederhana kita berikan kepada orang lain. Apa? Ya, bentuk perhatian. Bahwa kita menghormati. Meskipun kita seringkali saja dengan berbagai alasan ya, memang ada unstable, internet bisa. Tapi bukan berarti kemudian kita membohongi orang lain. Salah satu bentuk kita memberi penghormatan kepada orang lain adalah dalam bentuk open kamera. Itu sebagai sebuah bentuk sederhana. Kepada orang tua, bisa juga memberi apa? Memberikan pertolongan. Apa yang dapat saya bantu mah? Apa yang dapat saya bantu papa? Itu pun sebagai salah satu bentuk. Nah, yang ketiga, ada tidak hal kecil yang dapat kita berikan ya kepada diri kita sendiri? Ada. Yaitu memberikan bentuk dukungan sederhana dalam konsistensi, dalam ketekunan dan kedisiplinan. Misalkan apa? Misalkan begini. Kalau misalkan kita ya, ada seorang yang bernama Andar Ismail, dia punya kebiasaan sejak SMP. Dia mengatakan, saya melatih diri saya membaca satu buku sampai habis dalam 1 minggu. Jadi kalau dalam 1 minggu dia akan baca satu buku sampai habis. Buku novel, buku cerita, ataupun buku pelajaran. Dia akan memberi dirinya, dilatih 1 minggu harus menghabiskan 1 buku. Itu terus dia kerjakan dari sejak zaman SMP. Sampai sekarang dia sudah menjadi seorang penulis yang terkenal. Dan Andar Ismail dikenal sebagai seorang penulis yang setiap tahun menghasilkan, mempublikasikan 1 buku. Setiap tahun. Itu seri Selamat. Hal kecil yang diberikan terhadap diri sendiri, itu pun menjadi berkat. Nah, sehingga ketika apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka hasilnya akan optimal. Bukankah itu juga sebagai sebuah kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita? Ada sebuah lagu, ya, sebuah lagu. Lagu ini berjudul Sungguh Inginkah Engkau Lakukan Hal Besar.
NKB nomor 212, judulnya Sungguh Inginkah Engkau Lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan? Teksnya menarik. Teksnya begini teman-teman. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Ya. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga nih ya. Tiap talentamu pasti ada artinya. Bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Lagunya begini. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kalau kita punya kerinduan, ingin sukses, ingin berhasil di dalam ujian, di dalam tes, dan menjadi orang yang sukses, jangan tunggu tiba saatnya. Tetapi kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Lakukan hal kecil sebagai bentuk pemberian, apresiasi kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Itu akan mengantarmu kepada kesuksesan yang besar dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua, sukses buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Peter Abednego untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita semua. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari PKJ 277 ayat 1 hingga 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk kesehatan siswa-siswi, orang tua, guru dan karyawan SMPK 4 Penabur, Jakarta. Kami juga hendak berdoa untuk kelas 7, 8, dan 9 yang akan PTS. Tuhanlah yang tetap memberikan kesehatan dan hikmat. Kami juga Tuhan hendak berdoa khusus untuk kelas 9 yang akan PAT, ujian sekolah, dan juga ujian praktik. Tuhanlah juga yang memberikan semangat, sukacita, ketekunan dalam mempersiapkan itu semua, dan kiranya diberikan kemampuan yang terbaik, hasil yang optimal, dan mengandalkan Tuhan. Kami juga Tuhan hendak berdoa untuk pemerintah dalam menangani wabah Omikron. Tuhanlah yang kiranya juga tetap menolong pemerintah. Berkati kami semua ya Tuhan, SMPK 4 Penabur, Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih,
kini tiba bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang terkumpul ini akan digunakan untuk aksi sosial yang ada di sekolah kita. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7-8. Yang demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bagi teman-teman yang mengikuti PJJ, persembahan akan dibawa saat hari masuk PTM. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk atas ucapan syukur akan kasih-Nya yang tidak terhingga kepada kita. Kita pujikan lagu PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita menaikkan doa persembahan. Tuhan yang baik, kami merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami di ibadah hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur penyataan Tuhan. Berkati persembahan ini semoga berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa persembahan kami, yang panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman terkasih, mari kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutus kita yang diambil dari PKJ 185. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang,
Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman sekalian, dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.